Welcome. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube perkuliahan online saya. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas teori pengelolaan kas. Dan saatnya kita melatih diri kita dalam mengelola kas perusahaan atau suatu bisnis dengan latihan contoh kasus yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Mari kita mulai. Contoh soal kasus yang pertama, estimasi anggaran kas. Perusahaan Rek Adi Mandiri yang akan menyusun anggaran kas untuk 6 bulan pertama tahun 2020. Data-data estimasi yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut. Estimasi penerimaan dari penjualan tunai setiap bulannya adalah pada bulan Januari 240 juta, Februari 250 juta, dan bulan-bulan berikutnya hingga bulan Juni, estimasi penerimaannya sebesar 450 juta rupiah. Lalu, estimasi penerimaan dari pengumpulan piutang setiap bulannya adalah bulan Januari 230 juta, bulan Februari 250 juta, dan bulan-bulan selanjutnya hingga bulan Juni sebesar 335 juta rupiah. Lalu, penerimaan lainnya setiap bulannya adalah pada bulan Januari 120 juta, Februari 130 juta, dan bulan-bulan berikutnya hingga bulan Juni yaitu sebesar 65 juta rupiah. Inilah estimasi atau perkiraan penerimaan dari perusahaan PT Rek Adi Mandiri. Lalu, estimasi atau perkiraan pengeluaran pada PT Rek Adi Mandiri yang pertama adalah pengeluaran pembelian bahan baku secara tunai setiap bulannya, yaitu estimasinya pada bulan Januari yaitu sebesar 240 juta, Februari 250 juta, hingga bulan-bulan berikutnya sampai bulan Juni yaitu sebesar 450 juta rupiah. Lalu, estimasi pengeluaran yang kedua adalah pembayaran gaji dan upah setiap bulannya pada bulan Januari yaitu adalah 230 juta, Februari 250 juta, hingga bulan-bulan berikutnya sampai bulan Juni 335 juta rupiah. Selanjutnya pada pengeluaran yang ketiga adalah pembayaran untuk biaya pemasaran pada bulan Januari yaitu sebesar 120 juta, Februari 130 juta, bulan-bulan selanjutnya hingga bulan Juni yaitu sebesar 65 juta rupiah. Selanjutnya pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum pada bulan Januari 120 juta, Februari 130 juta, lalu bulan-bulan berikutnya hingga bulan Juni yaitu sebesar 65 juta rupiah. Dan tidak lupa, di setiap perusahaan harus membayar pajak. Pembayaran pajak perusahaan dilakukan hanya pada bulan Maret. Di dalam Maret 2020, PT Rek Adi Mandiri membayar pajak sebesar 50 juta rupiah. Dari data-data tersebut, dapat disusun anggaran kas untuk 6 bulan pertama tahun 2020. Untuk tahap pertama, disusun estimasi penerimaan dan estimasi pengeluaran kas untuk menentukan periode-periode yang mengalami surplus dan defisit. Anggaran kas ini sering disebut sebagai transaksi operasi. Kita telah menerima estimasi penerimaan. Yang pertama adalah penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan lainnya. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita terima, kita masukkan ke dalam tabel anggaran kas ini. Pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kita masukkan. Penerimaan piutang juga sama, kita masukkan angka-angkanya dalam tabel ini. Penerimaan lainnya juga kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini.
Lalu setelah kita sudah memasukkan estimasi penerimaan ke dalam tabel ini, keseluruhan estimasi penerimaan, setelah kita masukkan ke dalam tabel ini, maka kita bisa menjumlahkan estimasi penerimaan. Pada bulan Januari, estimasi penerimaan kita adalah 590 juta, bulan Februari 630 juta, dan pada bulan-bulan berikutnya hingga bulan Juni kita menerima estimasi penerimaan PT Rek Adi Mandiri yaitu sebesar 850 juta rupiah. Selanjutnya, di dalam estimasi pengeluaran yang sudah kita dapatkan atau sudah kita ketahui di awal, kita perlakukan sama dengan estimasi penerimaan, yaitu memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam tabel ini. Apa saja sih pengeluarannya? Yang tadi pertama adalah pembelian bahan baku, pembayaran gaji upah, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, dan pembayaran pajak. Kita masukkan angka-angka tersebut di dalam estimasi pengeluaran, dan perlu diingat pembayaran pajak hanya di bulan Maret saja. Oke, kita lihat pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni kita kosongkan dan kita isi di bulan Maret. Yaitu sebesar 50 juta rupiah. Setelah kita memasukkan angka-angka ini yang sudah diketahui, maka dari itu kita bisa jumlahkan pengeluaran keseluruhan. Maka dari itu pada bulan Januari, PT Rek Adi Mandiri mengeluarkan estimasi pengeluarannya adalah 620 juta, Februari 700 juta, hingga bulan-bulan berikutnya sampai bulan Juni terakhir yaitu adalah 755 juta rupiah. Kita sudah mengetahui jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran. Maka dari itu, PT Rek Adi Mandiri apakah mengalami surplus atau defisit pada bulan-bulan di dalam anggaran kas ini? Kita bisa lihat penerimaan dan pengeluaran. Maka dari itu, kita bisa selisihkan antara penerimaan dan pengeluaran. Maka kita dapatkan pada bulan Januari kita mengalami defisit yaitu sebesar 30 juta. Pada bulan Februari kita mengalami defisit sebesar 70 juta. Dapat dari mana angka-angka tersebut? Pada bulan Januari kita bisa lihat jumlah penerimaan yaitu hanya sebesar 590. Akan tetapi kita mengeluarkan dana sebesar 620 juta. Maka dari itu estimasi pada bulan Januari kita mengalami defisit sebesar 30.000 atau 30 juta rupiah. Pada bulan Februari pun sama. Penerimaan kita hanya 630, tapi kita mengeluarkan uang sebesar 700 juta rupiah. Maka dari itu berapa kekurangan kita? Kita hanya menerima 630, tapi mengeluarkan uang 700. Maka dari itu kita kekurangan 70 juta rupiah. Untuk bulan Maret, ternyata kita mengalami surplus. Kita mendapat penerimaan sebesar 740 juta dan mengeluarkan hanya 700 juta rupiah. Maka dari itu, PT Rek Adi Mandiri mengalami surplus sebesar 40 juta rupiah. Dan pada bulan April, Mei, Juni pun mengalami surplus. Ya, dengan angka masing-masing 140 juta, 50 juta, dan 95 juta rupiah. Oke, karena 2 bulan mengalami kondisi illiquid yang ditandai dengan defisit 4 bulan berikutnya, mengalami kondisi liquid yang ditandai dengan surplus. Ya, jadi ada 2 bulan mengalami kondisi liquid dan 4 bulan mengalami liquid. Maka dengan melihat estimasi tersebut, perusahaan dapat merencanakan pinjaman untuk menutup kondisi defisit untuk bulan Januari dan Februari. Untuk itu, perusahaan akan mengadakan transaksi finansial dengan mencari sumber dana yang akan dipergunakan sebagai pinjaman dan menjadwalkan pembayaran kembali pinjaman dan bunganya. Nah, di sini kalian bisa memutuskan, bisa meminjam ke bank atau meminjam ke koperasi. Nah,
Ngomong-ngomong masalah koperasi, di Indonesia, koperasi yang paling besar ternyata dimiliki oleh tokoh kartun Jepang, yaitu adalah Koperasi Shinchan Pinjam. Bukan ya, itu Koperasi Simpan Pinjam. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita pinjam dari bank, setelah kita pinjam dari koperasi, ada tambahan data contoh soal. Jadi, di PT Rek Adi Mandiri mengharuskan mempunyai saldo kas minimum yang harus dipertahankan sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, saldo kas awal tahun 2020 diperkirakan sebesar 15 juta rupiah. Pinjaman hutang bank diterima pada awal bulan dan pembayaran bunganya pada akhir bulan. Hati-hati ya teman-teman, ini perlu diingat bahwa pinjaman hutang bank diterimanya pada awal bulan dan pembayaran bunganya pada akhir bulan. Lalu bunga hutang bank sebesar 2% per bulan. Pinjaman dibulatkan puluhan ribu ke atas. Lalu bunga dibulatkan puluhan ribu ke atas. Contohnya misalkan 142.000. Maka dari itu kalau puluhan ribu, maka dari itu kita bulatkan menjadi 150.000. Kalau pinjaman kita adalah 158.000, maka dari itu pembulatan puluhan ribu ke atasnya adalah 160.000 rupiah. Jadi puluhan ribunya yang dibulatkan. Ya. Oke. Pada bulan Januari mengalami defisit sebesar 30 juta rupiah. Di mana saldo kas awal tahun ada 15 juta. Akan tetapi, harus ada saldo kas minimum di akhir sebesar 10 juta. Maka, kita dapat memperhitungkan kebutuhan dana sebesar 30 juta dikurangi 15 juta ditambah 10 juta. Maka, dana yang kita butuhkan yaitu sebesar 25 juta rupiah. Akan tetapi, apakah kita meminjam bank itu bulat atau sebesar 25 juta bulat? Atau kita harus meminjam lebih? Logikanya begini. Kalau kita ada bunga 2% yang harus dibayar di akhir bulan, maka dari itu kita harus meminjam lebih. Karena kita diharuskan ada saldo kas minimum sebesar 10 juta. Kalau kita butuh 25 juta di awal, terus ada saldo kas minimum 10.000. Kalau kita meminjam 25 juta saja, lalu ada pengembalian bunga atau pembayaran bunga di akhir, yang kalau kita tidak perhitungkan, maka saldo kas minimum kita tidak bulat lagi menjadi 10.000. Akan tetapi, saldo kas akhir kita, saldo kas minimum, saldo kas akhir yang kita simpan yang harus 10.000, harus berkurang karena membayar bunganya. Sehingga, maka kita perlu memperhitungkan meminjam lebih besar daripada pinjaman 25 juta. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi saldo kas akhir atau saldo kas minimum yang harus dipertahankan 10.000. Jadi kita pinjam lebihannya untuk membayar bunganya. Sehingga sekali lagi kita bisa memenuhi persyaratan saldo kas minimum yang harus dipertahankan sebesar 10 juta rupiah. Maka rumusnya bagaimana?
Rumus pinjaman bank, yaitu Y, sama dengan defisit ditambah saldo kas minimum dikurangi saldo kas akhir ditambah bunga dikalikan pinjamannya. Mari coba kita hitung. Rumus pinjaman Y sama dengan defisitnya 30 juta. Saldo kas minimumnya 10 juta. Kita punya saldo kas akhir di bulan lalu adalah 15 juta rupiah. Ditambah bunga dari pinjaman. Maka dari itu Y sama dengan 30 ditambah 10 dikurangi 15 menghasilkan 25 juta. Ditambah 0,02 bunganya dikalikan Y. Y ini kita pindah ruas. Kalau positif, pindah ruas menjadi minus. Maka dari itu, Y minus 0,02Y sama dengan 25 juta rupiah. Maka kita dapat menghasilkan 0,98Y sama dengan 25 juta rupiah. Lalu, Y sama dengan 25 juta dibagi 0,98. Ingat, perlu diingat, pembulatan puluhan ribu ke atas. Sehingga pinjaman pinjaman bank, yaitu Y, sebesar 25.520.000 rupiah. Yuk kita lihat bunganya berapa sih yang harus dibayar di akhir bulan. 2% dikalikan 25.520.000 rupiah. Maka dari itu, bunganya 2% kali 25.520 menghasilkan 510.400 rupiah. Walaupun lebihannya 400 rupiah saja, persyaratan yang sudah kita sepakati adalah pembulatan puluhan ribu ke atas. 10.000, maka dari 10.400, maka kita bulatkan ke atas puluhan ribunya, sehingga menjadi 520.000 rupiah. Kita bisa lihat di sini, kalau kita pinjam 25 juta 520.000 dan kita membayar bunga di akhir bulan yaitu sebesar 520, maka pinjaman kita bulat yaitu sebesar 25 juta. Sekali lagi ya, pinjaman kita kan 25.520. Di akhir bulan kita harus bayar bunga 520. Maka dari itu pinjaman kita tetap bulat 25 juta. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan yaitu sebesar 25 juta. Nah, itu gunanya meminjam lebih daripada pinjaman sehingga kita bisa memenuhi saldo kas minimum yang diharapkan atau saldo kas akhir yang diharapkan. Setelah kita mengetahui ini, maka dari itu kita coba memasukkan kembali transaksi finansial atau anggaran kas, dalam hal ini tabel transaksi finansial. Oke, pada bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lalu kita masukkan saldo kas akhir di bulan Desember, kita naikkan dulu menjadi saldo kas awal. Ya, di sini SKA itu adalah saldo kas awal. Ya, saldo kas awal yaitu adalah akhir di bulan Desember tahun 2019 ya. Jadi ini masukkan saldo kas awal pada bulan Januari adalah 15 juta. Lalu kita pinjam ke bank yaitu sebesar 25.520. Kita masukkan ke dalam terima kredit di awal bulan. Ada nggak kita melakukan pinjaman dulu? Baru pinjam kok sudah bayar pinjaman. Nanti dulu deh. Persyaratan yang tadi kita tahu adalah hanya membayar bunga saja ya di akhir bulan. Maka dari itu kas kita berapa? Kas kita adalah 40.520.000 rupiah. Kita sudah menghitung bahwa PT Reksadana Bank Mandiri memiliki defisit sebesar 30 juta rupiah.
Akan tetapi, karena kita sudah memperhitungkan pinjam ke bank, kas yang tersedia adalah Rp40.520.000, sehingga bisa menutupi defisit kita yaitu sebesar 30 juta. Lalu, sudah saya ingatkan bahwa tadi ada pembayaran bunga sebesar Rp520 juta. Sehingga saldo kas akhir bulan sesuai apa yang diminta, yaitu saldo kas minimum yang harus ada uang di perusahaan yaitu adalah Rp10 juta. Hutang kita, hutang kumulatif kita, yaitu kita pinjam ya Rp25.520 ya. Sampai saat ini hutang kita hanya sebesar Rp25.520 dengan saldo kas minimum yang sudah dipenuhi oleh kita yaitu sebesar Rp10 juta. Lalu ingat, 10 juta ini adalah saldo kas akhir bulan Januari, kita pindahkan menuju saldo kas awal bulan Februari. Nah, Pak, tadi ada defisit di bulan Februari sebesar Rp70 juta. Uang kita di saldo kas awal kita hanya Rp10.000. Baru kita pinjam berapa, Pak? Kita harus pinjam berapa ke bank? Dan lebihannya berapa? Dan bunga yang kita bayarkan berapa? Oke, kita coba hitung. Rumus pinjaman banknya adalah defisit ditambah saldo kas minimum dikurangi saldo kas awal ditambah bunga dikalikan Y. Akan tetapi, perlu diingat, kita sudah mempunyai pinjaman bank yang pertama. Lalu kita harus ada pinjaman yang kedua. Itu pun juga harus dikenai bunga. Maka dari itu, bunganya menjadi 2 kali, yaitu bunga pertama dan bunga yang pinjaman kedua. Sehingga rumusnya adalah Y. Defisitnya pada bulan Februari berapa? 70 juta. Saldo kas minimumnya berapa? 10 juta. Uang yang dipunya di awal, saldo kas awal kita berapa? 10 juta. Pinjaman yang kita harus ketahui atau yang kita pinjam, yaitu belum diketahui ya, jadi 0,02 kalikan Y. Ditambah bunga yang di awal, yaitu 2% dikalikan Rp25.520.000. Maka dari itu, Y sama dengan 70 juta ditambah 0,02 Y ditambah Rp510.400, yaitu bunga dari pinjaman yang pertama. Sekali lagi, kita bisa pindahkan ruas Y-nya, kita satu ruaskan sesama Y. Y minus 0,02 Y sama dengan 70 juta ditambah Rp510.400. Sehingga 0,98 Y sama dengan Rp70.510.400. Sehingga Y sama dengan Rp70.510.000 dibagi 0,98. Maka dari itu pinjamannya sebesar Rp79.388. Ingat, puluhan ribu dibulatkan ke atas. Karena di sini 49.000, maka puluhan ribunya dibulatkan, maka dari itu pinjamannya adalah Rp79.150.000. Sekali lagi ya, di sini 49.000, kalau dibulatkan di sini menjadi puluhan ribunya, jadi Rp79.150.000. Maka dari itu, bunga yang kita bayarkan berapa? Mari kita hitung total hutang bulan Januari dan bulan Februari adalah bulan Januari kita pinjam Rp25.520. Lalu di sini kita pinjam lagi ke bank Rp71.950.000. Maka dari itu kita jumlahkan pinjamannya.
pinjaman kita menjadi totalnya adalah Rp97.470.000. Maka dari itu, bunga yang dibayar harus berapa? Yaitu 2% dikalikan Rp97.470.000 sama dengan Rp1.949.400 ditotalkan ya, atau dibulatkan ya, mohon maaf, dibulatkan ya maksudnya ya, dibulatkan yaitu puluhan ribu ke atas, yaitu sebesar Rp1.950.000. Kita sandingkan dulu sebelum kita masukkan ke dalam tabel, kita cek dulu. Kita butuh dana 70 juta di bulan Januari. Oke, pinjam ke banknya berapa? 71.950. Bayar bunganya berapa? 1.950. Yuk kita kurangkan dulu. Uang kita nanti bulat nggak 70 juta? Oh ternyata iya benar. Yang kita butuh 70 juta, tapi kita pinjam 71.950, kita bayar 1.950. Maka dari itu kita bulat. Kebutuhan kita tidak terkurangi apa-apa. Kebutuhan kita 70 juta. Ya, cuman kita pinjam 71.950, di sini dikurangi bunga yaitu Rp1.950.000. Jadi bulat ya 70 juta. Setelah kita meyakini itu, yuk kita masukkan ke dalam tabel yang tadi. Oke, 10.000 tadi yang kita sudah punya di saldo kas akhir menjadi saldo kas akhir di bulan Januari, menjadi saldo kas awal di bulan Februari. Lalu kita masukkan kredit di awal bulan, yaitu adalah Rp71.950.000. Kas tersedia yaitu adalah Rp81.950. Dapat dari mana? 10 juta ditambah 71 juta ini. Lalu kita mengalami defisit 70 juta dan pembayaran bunga 1.950. Sekali lagi kita dapat memenuhi saldo kas minimum yang harus ada di perusahaan, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kan tetapi perlu diingat, hutang kita berapa totalnya? Yang pertama kita hutangnya 25.520 ditambah hutang kita bulan kedua yaitu bulan Februari sebesar Rp77.950.000. Maka dari itu totalnya berapa? Total pinjaman kita adalah Rp97.470.000. Lalu kita lanjutkan, saldo kas akhir menjadi di saldo kas awal bulan selanjutnya, 10.000. Kita mengetahui pada bulan Maret kita mengalami defisit atau tidak? Ternyata kita tidak mengalami defisit, kita mengalami surplus. Kalau begitu, ngapain kita harus pinjam? Tidak usah pinjam, karena kita sudah mengalami surplus. Oke, kita lihat, kas tersedia kita 10.000, surplus kita 40 juta, akan tetapi perlu diingat, jangan lupa ya kalau kalian punya utang kita masih sebesar 97.470. Bunganya berapa? Ya ini 2% dikali 97.470 ya 1.950. Mari kita bayarkan bunganya. Oke, maka dari itu uang kita 50.000, bayar bunga sebesar Rp1.950.000. Maka dari itu total uang yang kita punya adalah Rp48.050.000. Bunga kita berapa? Hutang kita berapa? Hutang kita tetap belum dibayarkan di bulan Maret. Maka dari itu hutang kita masih Rp97.470.000. Saldo kas akhir bulan menjadi saldo kas awal bulan berikutnya. Pada bulan April yaitu sebesar Rp48.050.000. Kita pinjam lagi nggak? Oh enggak Pak, kita surplus lagi. Oh maka dari itu udahlah ya, kita kalau surplus tidak pinjam ke bank ya, tidak perlu lagi pinjam ke bank. Malah kalau ada uang kita bayar ke bank nih. Oke, ini adalah keputusan saya sebagai seorang manajer ya. Contohnya, contoh kasusnya saya memutuskan bahwa saya ingin membayar hutang perusahaan saya ya sebesar 40 juta. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan saya memutuskan, saya manajernya misalkan memutuskan
saya ingin membayar 30.000 saja atau 30 juta saja, boleh atau tidak? Boleh. Jadi itu adalah keputusan manajer keuangan masing-masing atau direktur keuangan masing-masing atau keputusan dari bendahara yang disetujui oleh manajer atau direkturnya bahwa kita membayar sekian juta atau membayar sekian ribu, membayar sekian miliar hutangnya kalau kita mempunyai uang, ya. Di sini, di dalam contoh kasus ini, saya sebagai manajer, saya memutuskan untuk membayar 40 juta ya, mohon maaf, membayar 40 juta. Karena alasannya di bulan April saya mengalami surplus. Yang kedua, uang kas saya sudah lumayan cukup besar, yaitu 48.050.000. Maka dari itu saya memutuskan membayar pinjaman sebesar 40 juta. Lalu uang kita ada berapa dong? Punya uang 48 juta, bayar utang 40 juta. Ya, pembayaran pinjaman di awal bulan 40 juta. Maka dari itu uang kas yang tersedia adalah 8.050.000 rupiah. Surplus kita mendapatkan 140 juta rupiah. Akan tetapi kita kan membayar bunga. Jangan lupa untuk membayar bunga. Bunganya berapa? Pinjaman kita kan 97.470. Telah dibayar 40 juta tadi di awal bulan April. Sehingga utang kita telah berkurang sebesar 57.470.000 rupiah. Dapat dari mana 57.470.000 rupiah? Yaitu adalah 97.470 dikurangi pembayaran hutang kita sebesar 40.000. 97 dikurangi 40 yaitu sebesar 57.470.000 rupiah. Sehingga bunganya berapa? Yaitu ya bunganya 2% dikali 57.470.000 rupiah, yaitu sebesar 1.149.400 rupiah. Ingat, pembulatan puluhan ribu ke atas. Maka dari itu, pembulatan puluhan ribu ke atas dari 1.149.400 yaitu sebesar 1.150.000 rupiah. Sehingga uang kita di awal 8.050.000, 140 juta dikurangi bunga 1.150.000, totalnya 146.900.000 rupiah. Sekali lagi, saldo kas akhir menjadi saldo kas awal bulan berikutnya. Nah, saya di dalam contoh kasus ini, saya memutuskan kembali. Karena saya sudah mempunyai cukup uang, saya ingin melunasi semua hutang-hutang saya. Oke, sisa hutang saya berapa? 57.470. Saya mengalami surplus nggak? Oh, saya mengalami surplus. Maka dari itu udah saya bayar hutangnya, lunasi hutangnya semua. Saya lunasi semua hutang saya yaitu 57.470. Maka dari itu uang saya sisanya adalah 89.430. Surplus saya, estimasi surplus saya yaitu adalah 50 juta. Bayar bunga nggak? Tidak perlu lagi bayar bunga karena sudah lunas hutang saya. Maka dari itu uang saya sebesar 139.430. Kita lanjutkan ke bulan Juni. 139.430 karena utang saya sudah lunas, saya tidak perlu bayar utang, saya tidak mengalami defisit, ya saya tidak minjem ke bank. Maka dari itu kas saya tetap 139.430.000 rupiah, surplus saya 95 juta rupiah. Maka dari itu saldo kas akhir bulan Juni yaitu sebesar 234.430.000 rupiah. Itulah anggaran kas dalam tabel transaksi finansial kita. Oke, apakah di sini sudah selesai? Belum, teman-teman. Kita lanjutkan
tahap terakhir. Sebagai tahap terakhir dalam penyusunan anggaran kas adalah membuat budget kas final. Apa itu kas final? Yaitu menggabungkan antara transaksi operasional dan transaksi finansial. Jadi di tabel yang transaksi operasional itu digabungkan dengan tabel yang terakhir tadi, terakhir finansial. Oke, saldo kas awal bulan kita masukkan pada tabel yang pertama, ya. Estimasi penerimaan kita masukkan semuanya, ditambahkan apa? Ada penerimaan hutang atau penerimaan kredit dari bank. Ya, kita tambahkan estimasi penerimaan kredit. Lalu setelah itu kita jumlahkan semua penerimaan ini. Di sini estimasi penerimaan tadi di tabel 1 ditambahkan dengan penerimaan hutang, maka dari itu total uang yang kita punya adalah 615.520. Dan ingat, ada saldo kas awal 15.000. Maka kita jumlahkan. Jumlah kas total kita adalah 630.520.000 rupiah. Pengeluaran. Tadi kita sudah mempunyai estimasi pengeluaran. Oke, kita punya estimasi pengeluaran, yaitu ada pembelian bahan baku, pembayaran gaji upah, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, dan pembayaran pajak. Akan tetapi kita perlu diingat, tadi di tabel terakhir kita ada mengeluarkan untuk membayar bunga dan membayar hutang. Kita masukkan ya, estimasi pengeluaran pembayaran bunga dan hutang ke dalam tabel final ini ya, anggaran kas final ini. Setelah kita masukkan bunga, pembayaran bunga yang tadi, dan pembayaran hutang pada bulan April dan Mei, kita seluruh estimasi pengeluaran ini kita jumlahkan. Yaitu kita mendapati jumlah pengeluaran yaitu sebesar 620.520.000 rupiah. Kita tahu kita sudah punya kas total dari penerimaan dan ada pengeluaran. Sehingga kita mengetahui saldo kas akhir bulan kita adalah 10 juta rupiah. Dapat dari mana ini? Dapat dari jumlah kas total dikurangi jumlah pengeluaran. Itu 10 juta rupiah. Sesuai ya dengan saldo kas minimum. Dan pada bulan-bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni pun sama. Jumlah kas total dikurangi jumlah pengeluaran akan menghasilkan saldo kas akhir bulan ya di setiap bulannya. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan contoh soal yang pertama, contoh kasus yang pertama. Kita sudah menyesuaikan saldo kas minimum, memenuhi saldo kas minimum yaitu 10.000, tidak boleh kurang dari 10.000, dan kita tidak kekurangan, yaitu adalah defisit, kita bisa menutupi defisit, sehingga anggaran kas kita di perusahaan menjadi aman. Kita berhasil mengelola kas kita di dalam perusahaan itu menjadi lebih aman. Kas aman, operasional tetap jalan, perusahaan tetap bisa beroperasional. Begitu teman-teman. Oke, kita selanjutnya kita membahas model Baumol. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas model Baumol, yaitu kalau kas di dalam perusahaan sudah terlalu tinggi, maka dari itu kita bisa mengelola kas kita atau mengubah kas kita menjadi sumber dana untuk kita bisa golangkan, atau kita bisa bisniskan, atau kita bisa investasikan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan lain atau pemasukan lain. Bisa dalam pembelian obligasi, kita bisa beli saham perusahaan orang lain, atau kita bisa membeli saham di pasar modal. Ya, kita bisa beli saham yang TBK, perusahaan yang TBK di pasar modal, di bursa efek, begitu ya.
atau kita bisa membeli obligasi Republik Indonesia, atau kita bisa membeli surat utang negara, ya, sehingga kita bisa mendapatkan bunga dari atau pemasukan lain dari investasi-investasi kita. Ya, tapi perlu diingat, kapan kita harus menjual sekuritas tersebut. Kita bisa menjual, bukan sekuritas ya, kita bisa menjual saham tersebut, menjual obligasi tersebut, menjual surat utang negara tersebut, di mana kas kita sudah mengalami atau mendekati nol. Ya, kita mengalami kekurangan kas atau sudah mendekati kas kita mendekati nol. Di model Bomo, kita mempunyai rumus C sama dengan akar dari 2 dikali O dikalikan D dibagi I. Lalu ada rumus biaya kehilangan kesempatan, yaitu adalah C dibagi 2 dikali I. Lalu ada biaya transaksi sebesar D dibagi C dikali O. Apa itu C, apa itu O, apa itu D, apa itu I? Di mana C adalah jumlah kas optimal perubahan sekuritas menjadi kas. O adalah biaya transaksi, D adalah kebutuhan kas setahun, I adalah bunga sekuritas. Oke, contoh soal. Perusahaan Rek Adi Mandiri setiap tahun membutuhkan kas sebesar 2.400.000.000 rupiah dengan pemakaian setiap periodenya secara konstan. Biaya transaksi untuk mengubah uang kas menjadi sekuritas setiap transaksi sebesar Rp125.000. Tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki sekuritas adalah 15% per tahun. Dengan menggunakan rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas setiap kali kas mendekati 0. Jawaban dari soal Bomo di atas diketahui adalah O, yaitu sebesar 125.000, biaya transaksinya adalah 125.000 setiap kali transaksi, kebutuhan kasnya adalah 2.400.000.000 rupiah, dan bunganya per tahun adalah 15%. Maka dari itu kita masukkan ya, rumusnya C sama dengan akar 2 dikali O dikali D dibagi I. Sehingga akar dari 2 dikali 125.000 dikali 2.400.000.000 rupiah dibagi 0,15 sama dengan 63.245.553 rupiah. Maka dengan penghasilan perhitungan di atas, perusahaan harus menjual sekuritasnya senilai 63.245.553 pada setiap kali jumlah kas yang dimiliki mendekati 0. Sedangkan biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan kas tersebut, ya, jual, lalu setelah kasnya itu banyak kita beli lagi sekuritas, lalu jual lagi, jadi biaya kehilangan kesempatan kita adalah C dibagi 2 dikali I. 63.245.000 dibagi 2 dikalikan 0,15, yaitu sebesar Rp4.743.000. Lalu biaya transaksinya D dibagi C dikalikan O. 2.400.000.000 rupiah dibagi 63.245.000 dikali 125.000, yaitu adalah 4.743.417 rupiah. Maka dari itu total biayanya kita adalah 9.486.833 rupiah. Ya, mohon maaf karena pengali di sini saya memperhatikan juga ada desimal di belakang koma. Jadi untuk perhitungan ini yang 4.743.416,5 sebenarnya. Karena ada pembulatan di sini, kalau dikalikan 2 di dalam kalkulator atau di dalam Excel, hasilnya 2 dikali 4.743.416,5, yaitu sebesar 9.486.833
rupiah. Jika diperhatikan, antara biaya transaksi dengan opportunity cost-nya sama. Oke, selanjutnya, model Miller dan Orr. Rumusnya apa? Z sama dengan 3 dikali beta dikali alfa kuadrat dibagi 4 dikalikan bunga dipangkatkan 1/3. Batas atas itu adalah 3 dikali Z, di mana beta adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi, alfa kuadrat adalah variasi arus kas masuk bersih harian atau pembayaran arus kas, I yaitu adalah bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Kalau kita bisa melihat di gambar, jadi jika kita memiliki kas di antara Z, dan kas itu telah mencapai batas atas, yaitu H, kita bisa menjual atau kita bisa membeli, kita bisa membeli sekuritas, kita bisa membeli saham, obligasi, surat utang, sehingga kas kita bisa berkurang sebesar atau mendekati Z. Ya. Setelah kita bisa membeli saham tersebut, waktu kas kita sudah mendekati 0, maka dari itu kita harus menjual saham kita, yaitu sebesar Z. Jadi contohnya begini, kalau batas atasnya 1 juta, Z-nya adalah 200.000 rupiah. Di saat kita punya uang 200.000 rupiah, kita masih stay aja, kita masih save aja, lalu naik, di saat ini turun, belum mendekati 0, masih ternyata naik, sehingga mendekati 1 juta, karena sudah uang mencapai 1 juta, maka dari itu udah oke, kita beli saham, atau beli sekuritas, atau beli obligasi, atau surat utang negara, sebesar atau mendekati 200.000 rupiah. Yaudah kita beli 750.000 deh, atau 800.000, boleh, sehingga kita sisa kasnya tetap 200.000 rupiah. Oke, jadi uang kita menjadi 200.000 rupiah lagi, atau 250.000 kalau kita beli tadi 750.000 ya, saham, surat utang, obligasi 750.000, berarti kita punya uangnya 250.000 rupiah. Lalu kas kita kembali naik, lalu mencapai, karena pengeluaran juga ada pengeluaran pembelian operasional gitu, akhirnya kas turun. Nah, kas ini ternyata operasional kita mulai banyak pesanan nih, ya, bahan baku kita harus beli banyak, ternyata kas kita sudah mendekati 0, maka dari itu siap-siap kas yang tadi 750 juta kita harus jual sebesar 200.000 rupiah lagi, sehingga sudah mendekati 0, uang kita akan naik sebesar 200.000 rupiah lagi, ya, karena sudah mendekati 0, kita harus menjual. Yaitu berapa jualnya? Jangan jual 750.000, tapi cukup aja jual 200.000 rupiah saja. Setelah mencapai di sini, uang kita masuk kembali karena barang-barang yang kita produksi sudah dibeli, ya, sudah kita pasarkan, atau yang mesen tadi karena operasional menjadi banyak, itu ada pesanan banyak, yang mesen sudah banyak, ya, kas mulai naik lagi. Perlu diperhatikan, jika sudah mencapai batas atas, kita perlu lagi membeli sekuritas atau saham lagi. Begitu ya teman-teman. Itu adalah cara berpikir atau model Miller dan Orr. Oke, selanjutnya kita contoh soal. Perusahaan PT Rek Adi Mandiri mempunyai variasi arus kas sebesar 5 juta. Biaya transaksi diperkirakan 100.000 dan bunga sekuritas per tahun sebesar 18%. Yaitu 1 tahun, kita memperkirakan 1 tahun 360 hari ya. Oke, jawaban soal Miller Orr yang tadi, diketahui beta adalah 100.000 biaya transaksi, variasi kasnya adalah alfa kuadrat yaitu 5 juta rupiah, bunganya adalah 18% per tahun. Oke, kita masukkan ya, dalam rumusnya Z sama dengan 3 dikali beta dikali alfa kuadrat dibagi 4 dikali I
dipangkatkan 1/3 atau akar 3 ya, ini sebenarnya. Oke, kita masukkan 3 dikali 100.000 dikali 5 juta dibagi 4 dikalikan dengan bunga harian. Maka dari itu 0,18 dibagi dengan 360 hari. Karena ini 18% per tahun, maka dari itu di sini bunga harian itu adalah 0,18 dibagi 360. Lalu hasilnya ini semua dipangkatkan 1/3. Menghasilkan 15.536.163 rupiah. Sedangkan batas atas hanya adalah 3 kali Z, yaitu adalah 3 dikali 15.536.163 rupiah, yaitu sebesar 46.608.489 rupiah. Oke, kita gambarkan nih. Tadi kas atas, batas atas yaitu adalah 46.608.489. Kita tuliskan di sini kas atas. Oke, kas jaga-jaga yang tadi yaitu adalah 15.536. Ya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada saat uang kas perusahaan mencapai angka 46.608.489 rupiah, harus segera dirubah menjadi sekuritas hingga saldo mencapai 15.536.163. Ya. Dan apabila uang kas berkurang hingga mendekati rupiah 0 atau sebesar saldo kas minimum yang ditentukan, misalkan saldo kas minimumnya adalah 5 juta, ya saldo kas minimumnya di sini 5 juta, atau saldo kas minimumnya 1 juta, ya kita harus udah mendekati 1 juta ya, kita harus jual lagi sekuritas kita ya. Maka sekuritas yang harus segera dijual itu bukannya 30 juta tadi ini, ya. Jadi 46 juta kan kalau misalkan ini udah ini kan kita menjual sampai 15 juta kan sekitar 31-an juta ya. Oke, tidak perlu menjual semuanya. Dijual hanya sekuritasnya hanya 15.536.163 rupiah, sehingga balik di sheet ini. Ya, nanti setelah itu kan ada biaya masuk lagi, produk dibeli dan seterusnya ya, sesuai dengan yang tadi saya ceritakan. Begitu teman-teman. Oke, sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapat mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar di channel YouTube ini, atau bisa secara jaringan pribadi atau japri melalui email atau melalui WhatsApp. Sekian dari saya. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu jaga jarak, stay safe, stay clean, stay healthy. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya COVID-19. Semoga kita selalu sehat, selalu waspada. Saya ucapkan terima kasih telah menonton perkuliahan online ini.